Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan untuk latihan soal 4.12 pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pelatihan implementasi kurikulum Merdeka di Pintar Kemenak. Oke, kita klik selanjutnya, mulai mengerjakan soal. Soal nomor 1. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali nomor 1 jawabannya D. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu. Kesalahannya di sini tanpa perlu ya. Harusnya memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Nomor 2. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dalam CP terdapat dua unsur utama, yaitu C. Kompetensi dan materi. Nomor 3. Semua peserta didik berhak mendapatkan layanan pembelajaran termasuk peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Apabila di suatu sekolah atau madrasah terdapat PDBK yang memiliki kendala berkaitan dengan hambatan kognitif, maka yang harus dilakukan adalah ini ya, C. Adaptasi kurikulum dengan menurunkan standar pada capaian pembelajaran. Nomor 4. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali ini ya, B. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain. Kesalahan di sini adalah tanpa. Seharusnya memang tetap melibatkan orang tua, kerjasama orang tua atau guru lain tetap diperlukan. B. Nomor 4. Nomor 5. Dalam capaian pembelajaran matematika terdapat kalimat dengan demikian relevansinya dengan profil pelajar Pancasila. Mata pelajaran matematika ditujukan untuk mengembangkan kemandirian, kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik. Kalimat tersebut merupakan bagian dari komponen CP A. Rasional mata pelajaran. 6. Kurikulum Merdeka sendiri adalah pendekatan kurikulum yang dirancang untuk mengurangi beban belajar siswa, mengembangkan kreativitas dan kecerdasan beragam mereka, serta membangun karakter yang kuat. Salah satu aspek utama dari kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lokal. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan adalah ini ya, D. Menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Nomor 7. Salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terkait prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru terhadap peserta didik, kecuali lagi ini ya, C. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas. Kesalahannya ini tidak boleh selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. 7C. Nomor 8. Perhatikan tabel di bawah ini, ada beberapa pernyataan dari tabel di atas yang merupakan tujuan dari asesmen awal adalah, kita lihat, menetapkan peringkat peserta didik di dalam kelas, salah. Mengumpulkan dan menghimpun data tentang kesiapan belajar peserta didik, betul. 3. Membandingkan kemampuan antar peserta didik, salah. Mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, betul. Jadi 2 dan 4. Jawabannya D. Nomor 8. Nomor 9.
Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali lagi nih ya, banyak kecualinya. A. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Ya, tidak harus jika diperlukan, memang harus mengukur capaian hasil belajar peserta didik di akhir pembelajaran. Jawaban 9A. Nomor 10. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran lebih terfokus pada kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi sebuah materi. Tugas guru bukan lagi sebagai pemberi materi, namun berubah menjadi fasilitator. Yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah ini ya, C. Fokus pada kebutuhan dan minat peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Oke, 10 soal selesai sudah kita cek. Apakah sudah terjawab semuanya? 1D, 2C, 3C, 4B, 5A, 6D, 7C, 8D, 9A, 10C. Baik, 10 soal selesai sudah. Selesai ujian. Bismillah, yakin? Alhamdulillah 100. Baik, kita lanjutkan ke latihan soal berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum.